Karena dalam kehidupan sehari-hari, orang itu butuh sifat perfeksionis untuk bisa memacu dirinya. Kenapa sih sifat perfeksionis itu bisa tumbuh dalam diri seseorang? Itu tidak pernah menghargai hasil usaha anaknya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Faza. Dan hari ini gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat dan masih tetap kuat menjalani perjalanan hidup di tengah pandemi COVID-19 yang udah mencapai 1 tahun. Teman-teman, kalau kemarin Faza tuh sharing tentang perfeksionis seseorang, sifat perfeksionis seseorang, dan kemarin Faza juga cerita kalau Faza ini sebenarnya adalah orang yang perfeksionis dan pernah menjadi orang yang perfeksionis kelewat batas atau perfeksionisme neurotik. Hari ini Faza bakalan ngebahas gimana sih cara mengatasi perfeksionisme neurotik itu tadi. Kemarin Faza juga bilang kalau nggak ada salahnya buat orang-orang yang memiliki sifat perfeksionis itu, karena memang setiap orang itu membutuhkan sifat perfeksionis. Karena dalam kehidupan sehari-hari, orang itu butuh sifat perfeksionis untuk bisa memacu dirinya, untuk bisa memotivasi dirinya. Tapi kalau kita semua udah terjebak dalam perfeksionisme neurotik, itu yang nggak baik, itu yang nggak boleh, dan itu yang harus dihindari. Yang pertama teman-teman, sebelum kita cari tahu gimana sih cara mengatasinya, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih sifat perfeksionis itu bisa tumbuh dalam diri seseorang. Nah, kalau menurut pengalaman Faza pribadi nih, yang pertama adalah rasa takut yang berlebihan akan tidak diterimanya oleh orang lain. Jadi, waktu kecil tuh Faza tuh suka ya dalam dunia seni, tari menari, tarik suara, pokoknya berbau-bau seni seperti itulah. Nah, waktu itu ketika mengikuti lomba tari, lomba loh ya, harusnya perfect, nggak ada salah ya. Waktu itu Faza tuh pernah salah dalam koreografinya. Otomatis Faza tuh takut banget dong dengan kesalahannya itu. Takut cercaan oleh orang lain, takut celaan oleh orang lain. Nah, ketika rasa takut itu ada dalam diriku, aku selalu bilang, wah aku harus belajar lagi nih. Kenapa aku tadi bisa salah sih, bodoh banget sih aku. Nah, itu yang membuat aku menuntut untuk menjadi orang yang perfeksionis. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah tuntutan dari orang tua. Biasanya ada nih orang tua yang menuntut anaknya itu harus perfect, harus bisa melakukan segala hal dengan baik dan benar tanpa adanya cacat ataupun salah sedikit pun. Nah, biasanya orang tua seperti ini itu tidak pernah menghargai hasil usaha anaknya sekecil apapun kalau usahanya itu tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, ini juga yang nggak boleh teman-teman, karena nanti bisa menjadikan anak itu, wah aku udah berusaha sekuat tenaga, tapi kenapa ya orang tuaku tidak menghargai hasil usahaku itu? Aku harus bisa berusaha lagi nih, harus keras lagi sampai nanti aku bisa mengerjakan satu hal tanpa ada salah sedikit pun. Itu yang kedua teman-teman. Nah, yang ketiga adalah rasa ketergantungan sedari kecil. Nah, kalau misalnya dari 3 faktor ini ada dalam diri teman-teman dan teman-teman pernah mengalaminya, misalnya punya orang tua yang tidak pernah menghargai usahanya teman-teman sekecil apapun itu, teman-teman takut akan cercaan atau cerahan orang lain, dan ketergantungan gitu kan, bisa jadi teman-teman memiliki sifat perfeksionis nih dalam dirinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, santai aja. Karena sifat perfeksionis itu nggak ada salahnya dimiliki oleh setiap orang. Karena yang aku bilang tadi, sifat perfeksionis itu dibutuhkan oleh setiap orang. Cuman kalau kita udah terjebak di dalam perfeksionis yang udah lewat batas, itu yang harus dihindari. Caranya gimana? Yang pertama, buatlah target sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, jangan membuat target itu melebihi kemampuan kita. Misal nih ya, kemampuan kita segini nih, tapi target kita yang ingin dicapai segini, yang gak bakalan realistis dong. Jadi, buat teman-teman semua itu harus bisa menargetkan satu pencapaian itu yang realistis. Usahakan sebanding antara usaha teman-teman dengan apa yang diinginkan teman-teman, itu harus sebanding. Jadi, jangan berat sebelah gitu, itu gak akan realistis teman-teman. Yang kedua, ubah pola pikir teman-teman bahwa satu kesuksesan itu dapat diraih tidak melulu dengan kesempurnaan tanpa celah atau tanpa salah sedikit pun. Ingat teman-teman, apa yang udah Faza sampaikan di sharing episode berapa waktu itu, silakan klik di sini dulu. Waktu itu Faza pernah bilang bahwa kesuksesan teman-teman itu bisa jadi
itu buah dari kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Jadi jangan pernah kita ngeblaming kesalahan kita, jangan pernah kita memarahi kesalahan kita yang ada di masa lalu. Karena bisa jadi kesalahan-kesalahan yang udah kita lakukan di masa lalu itu tadi, itu merupakan jalan kesuksesan kita di masa depan. Jadi ya easy going aja gitu loh, nyantai aja gitu, nikmatin aja prosesnya. Dan yang ketiga adalah fokus terhadap proses, bukan terhadap hasilnya. Jadi kalau teman-teman nih ya, tahu konsepnya dakwah. Buat teman-teman yang muslim pasti tahu berdakwah itu apa. Itu konsep dari dakwah itu adalah harus berfokus pada proses, bukan pada hasilnya. Karena kalau kita berproses pada hasil, ketika kita tidak bisa mendapatkan hasil yang sempurna, ya kita bakalan kecewa. Dan rasa kecewa itu bisa nantinya menjadikan kita orang yang depresi, teman-teman. Dan ketika kita sudah depresi, kita bakalan menuntut diri kita untuk bisa menjadi orang yang perfeksionis berlebihan atau perfeksionis neurotik, gitu teman-teman. Yang keempat adalah lawan perasaan takut dengan hal-hal atau kata-kata yang bertanya pada diri kita. Seperti, kalau aku melakukan ini, apa hal buruk yang akan terjadi nanti ya? Aku rasa efeknya gak ada yang buruk, jadi gak ada salahnya dong aku mencoba. Selalu tanyakan dulu, apa hal buruk yang akan terjadi kalau aku melakukan satu hal ini? Jadi lawan perasaan takut itu, lawan perasaan takut gagal yang ada dalam diri teman-teman dengan satu pertanyaan seperti itu tadi. Dan yang kelima adalah yakini bahwa walaupun kalian sudah melakukan satu hal dan masih ada kesalahan atau kecacatan, yakinlah semua itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi nggak ada yang sia-sia teman-teman. So itu aja sharing aku hari ini buat teman-teman semua. Yang mau ngebahas apalagi di sharing-sharing berikutnya, silakan komen di kolom komentar di bawah. Dan don't forget to give thumbs up, share, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. So kita ketemu di sharing episode berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video.